Jadi sebelumnya aku pengen kenalin dulu, ini tim kuasa hukum aku dari ini Mas Tommy, ini Mas Ibnu, Mas Icat dan juga Mbak Nadia gitu. Jadi ini dari TFRP Tim Rifah Rizal Riset dan Partner. So, jadi nanti aku akan pilih pertanyaan yang memang aku akan jawab ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya yang aku tidak berkenan menjawab, aku akan bilang next question, pertanyaan selanjutnya gitu aja. Ya udah. Oke, Kak Dena, mungkin hari ini ada yang ingin disampaikan dulu sama Kak Dena mengenai mungkin yang sekarang lagi ramai diperbincangkan gitu. Apa yang ramai? Jadi apa ya? Silakan Mas. Yang ramai apa ya? Soal isu perceraian. Benar faktanya kalau Bu Dena mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan alhamdulillah pendaftarannya telah diterima dan sudah terdaftar, dan kami telah mendapat surat panggilan untuk sidang perdana pada tanggal 16 September 2021. Oke, Mbak Dena mungkin boleh diceritakan dari awal mulai ada keretakan terus ada perseteruan sama suami kapan mungkin? Ini kan Rehat kemarin harmonis terus selalu bersama, foto juga mesra gitu. Terus kenapa sampai hari kayak gitu? Awalnya seperti apa? Ya namanya rumah tangga itu kan pasti ada naik turunnya ya gitu. Jadi saya juga nggak bisa bilang kalau pernikahan kami tuh selalu mulus gitu ya. Nah saat memang ada perubahan sikap dalam beberapa tahun terakhir gitu, dan kalau misalnya dibilang cekcok, pasti rumah tangga pasti ada cekcoknya gitu. Jadi saya juga tidak bisa bilang oh kita nggak ada apa-apa tiba-tiba saya, pasti kan ada sebab musababnya. Saya reaksi atas aksi juga ya, jadi bukan tiba-tiba saya langsung menggugat tuh. Pasti ini juga benar-benar keputusan yang sangat-sangat berat sekali ya. Teman-teman tahu saya sayang sekali sama anak-anak saya gitu, tapi di sini juga keputusannya ini harus saya ambil setelah mengambil menimbang dari pertimbangan yang sangat panjang gitu. Itu sih. Di usia pernikahan yang keberapa mungkin mulai ada? Sekarang saya udah memasuki usia pernikahan yang ke-9. Pacaran aja 7 tahun ya, jadi Mas ya saya udah kenal sama beliau udah 16 tahun ini, jadi pastinya saya sudah cukup mengenal, kita juga saling sayang, saling cinta segala macam gitu. Kalau cekcok juga hanya 2 tahun terakhir ini ya, dari 2 tahun ke 3 tahun ini. Karena mungkin isi gugatan cerainya di pengadilan apa aja sih? Nggak boleh dibuka ya, karena itu. Oke Mbak, apa mungkin ini kan 2 tahun terakhir ada cekcok, apa sih mungkin pemicunya? Apa mungkin ini kan yang beredar kan karena Mbak Dena cemburu gitu, sebenarnya apa mungkin? Apa mungkin? Cemburu ya, setiap istri wajar lah cemburu ya. Cuman kalau ada reaksi yang berlebihan atas reaksi istrinya yang cemburu, ya harusnya ditanyakan sama pihak sebelah ya, bukan sama Bu Dena. Karena Bu Dena wajar lah sebagai istri kalau ada cemburu di dalam menjalin hubungan rumah tangga. Ya. Emang ada pihak ketiga ya? Karena gini ya Mas, pada saat beberapa tahun ini ada penjelasan yang ibaratnya saya meminta suami untuk klarifikasi, tapi dia tidak bisa memberikan saya jawaban yang masuk akal, misalnya gitu ya. Jadi ini merupakan suatu akumulasi mungkin permasalahan kami yang tidak kunjung selesai. Akhirnya ya seperti itu ya. Contohnya mungkin seperti apa? Jadi kalau dibilang saya cemburuan, ya pasti suami istri pasti harus cemburu ya, karena kan ada rasa sayang, ada rasa cinta. Cinta itu yang kita bangun kan, gitu loh. Menurut saya juga fondasi saya cukup besar. Jadi saya juga di sini merasa merasa ya hancur lah gitu. Mbak Dena artinya kecemburuan Mbak Dena itu pihak ketiga ya. Salah satu faktor isi gugatan itu ada pihak ketiga berarti.
kita nggak mau jawab gitu ya. Oke, Mbak Dena, artinya apa kecemburuan Mbak Dena itu ada dasarnya mendasar. Nah, apa yang membuat Mbak Dena akhirnya ini udah di luar batas nih, mungkin kedekatan dengan perempuan lain atau apa? Apa mungkin yang di luar batas menurut ini udah nggak wajar nih hubungan perempuan dengan laki-laki, apa mungkin? Saya yang jawabin kali ya. Iya. Sebenarnya kan cemburu itu kan wajar. Yang saya bilang itu dalam rumah tangga. Kalau ada reaksi yang berlebih dari pihak tergugat gitu ya, akhirnya itu yang membuat terkadang buat cekcok apa segala macam gitu. Nah, Bu Dena minta berusaha untuk mempertahankan rumah tangga. Sekuat tenaga telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dan sudah meminta bantuan dari pihak-pihak keluarga. Namun apa boleh dikata ini jalan terakhir untuk mengajukan gugat cerai karena sudah dicoba untuk didamaikan oleh keluarga tapi nggak berujung baik gitu. Intinya segala cara udah diupayakan ya, tapi ternyata ya tidak berhasil ya. Jadi mungkin ini satu-satunya jalan yang terakhir ditempuh. Tapi Mbak Dena mengantongi bukti-bukti bahwa adanya dugaan mungkin perselingkuhan atau ya ada nggak mungkin yang sampai akhirnya membuat Mbak Dena tuh yakin juga harus berpisah gitu, karena gimana Pak? Kita nggak akan membahas masalah bukti gitu karena ini bukan peradilannya gitu, dan apakah ada buktinya apa enggak gitu, ini pokok perkara yang mungkin kita nggak bisa jawab mendetailnya gitu. Maaf. Oke, tapi kalau pernah memergoki lah ya, mungkin komunikasi atau chat-chatan, gimana Mbak? Enggak. Oke. Oke, Mbak Dena. Mbak Dena, artinya nggak fair juga dong kalau Mbak Dena memutuskan menuduh dia selingkuh terus nggak ada bukti. Oh enggak, masalah pembuktian kan buat di sini Mas. Nggak, intinya ada nggak, maksudnya Mbak Dena punya, nggak usah sampaikan, ada nggak gitu Gini. perselingkuhan mereka? Enggak, Jelaskan. gugatan kita dasarnya bukan itu, percekcokan yang terus menerus. Yang harus kita buktikan itu percekcokannya, bukan yang Mas minta buktinya. Gitu. Itu sih yang harus saya luruskan nih. Mbak Dena hanya menekankan aja. Berarti awal dari kecemburuan ini memang ada pihak ketiga yang bandel. Bukan pokoknya bukan kecemburuan ya. Iya, pokoknya adalah percekcokan. Ada aksi sama reaksi menimbulkan percekcokan, yang harus nanti kita buktikan adalah benar nggak ada percekcokan itu. Kan namanya rumah tangga itu pasti butuh komitmen, butuh kesetiaan, butuh kejujuran. Nah, pada saat komitmen itu ada satu pihak yang memang tidak bisa memberikan apa yang diberikan oleh pasangannya, itu kan yang menimbulkan ketidaknyamanan ya buat saya, seperti itu. Tapi udah kasih kesempatan ke suami untuk mencoba klarifikasi tentang ada masalah. Oh iya pasti, itu pasti. Setiap apapun pasti kan pasti kita tanya dong, kayak gimana pasti kita tanya. Dan ya itu dia, saya bilang selama ini tidak pernah memberikan jawaban yang menurut saya tidak bisa saya terima gitu loh. Akhirnya dibiarkan terjadi terus menerus segala macam seperti itu. Kalian masih satu rumah dengan? Iya, kami masih satu rumah karena ada anak-anak juga. Anak-anak kami pasti masih butuh figur papanya ya gitu. Berarti bertahan di rumah demi anak atau gimana? Oh enggak lah, memang itu kesepakatannya kita bersama kok. Gitu. Tapi komunikasi sendiri sama suami gimana? Komunikasi masih baik. Sejauh ini reaksi dari anak sendiri bagaimana? Anak aku sih semuanya happy aja sih, nggak ada yang taunya ya happy segala macam. Kita pun juga kalaupun kita masih pergi berlima itu kita lakukan itu. Maksudnya kita benar-benar menyampingkan masalah yang terjadi dan baik-baik aja untuk anak-anak. Mbak Dena dalam gugatan itu menginginkan hak asuh anak juga ya? Ya. Mbak, karena masih satu rumah ya, mungkin sudah bisa ranjang atau? Karena kan kalau anak di bawah 12 tahun ya Mas ya? Ini masih Enggak itu.
Iya, boleh dijelaskan itu, Anak-anak di bawah hak 3 asuh. tahun. Masih Mumayyiz, Iya. kita minta perwalian Iya. hak asuh anaknya ke Mbak Dena. Berarti gugatan cerainya isinya cerai dan hak asuh anak ya, Mbak Dena? Ya, ya kurang lebih seperti Iya. itulah. Pokoknya hak-hak yang diberikan kepada penggugat itu ya dimintakan. Setiap hak dalam gugatan itu kita mintakan. Termasuk Terlebih- nafkah, Bang? Termasuk nafkah juga. Kalau nafkah kan kewajiban dari orang tua ya, laki-laki ya, yang itu juga dimintakan. Mbak, menarik nih, nanti sidangnya bertepatan dengan sidang yang dari sebelah. Gimana Mbak? Itu suatu kebetulan ya semuanya ya, kebetulan. Tapi akan tetap hadir kah atau? Oh hadir, Ya, saya hadir. Karena kan memang nanti kan ada mediasi dulu. Ya nanti Mbak Dena selaku prinsipal penggugat pasti hadir. Kemudian selain reaksi dari Mas Idil sendiri kan ada reaksi dari keluarganya dalam hal ini khususnya paman segala macam lewat media sosial segala macam dengan kata seperti itu. Pak Idil sendiri menyikapinya seperti apa sih Mbak? Sampai berapa video itu ya? Mau saya bantu jawab? Boleh. Semua gosip yang berkembang yang menyudutkan Bu Dena itu faktanya nggak benar dan nggak berdasar. Sampai sekarang Bu Dena masih sehat jasmani rohani. Sampai sekarang Bu Dena masih bisa melakukan aktivitasnya. Sampai sekarang Bu Dena masih merawat anak-anaknya dengan baik. Itu sih. Sebelum adanya proses cerai ini sendiri, ketika masih di rumah tangga seperti itu, apakah campur tangan itu udah ada duluan Mbak? Maksudnya komentar segala macam? Tidak sih, tidak ada. Ya justru ini yang disayangkan ya, gitu. Ini yang disayangkan dari pihak suami juga seperti membiarkan gitu loh. Kan dimana kan harusnya apa ya, mungkin bisa melindungi saya sebagai istri, menjaga saya gitu. Itu juga disayangkan, dibiarkan gitu untuk terjadi gitu sih. Tapi nggak akan mengambil tindakan khusus dengan tuduhan atau komentar seperti itu? Untuk sementara gitu ya, karena kita berpikir masa depannya keluarga baik kecil, keluarga besar, mempertahankan martabat masing-masing keluarga gitu. Kita untuk sementara tidak akan menempuh jalur hukum ke sana. Untuk sementara itu saat ini seperti itu. Yang misalnya ancaman dia mau memproses Mbak Dena secara hukum segala macam itu tetap kalau ancaman memproses secara hukum setiap warga negara berhak, tapi membuktikan nanti kan penyidik. Mbak Dena, dengan adanya semua masalah ini dan isu-isu yang berkembang, Mbak Dena sendiri merasa tertekan nggak sih? Apalagi harus menjaga nama baik suami juga gitu sampai sekarang. Selama ini saya menjadi istri berusaha, dan menurut saya saya berusaha yang terbaik lah untuk menjadi istri yang baik, untuk menjadi ibu yang baik. Mungkin saya juga sebagai seorang istri mungkin ada kurangnya gitu ya. Tapi ya masih bingung saya. Sebagai seorang istri udah melakukan yang terbaik, dan sebagai seorang perempuan udah berusaha untuk kuat menghadapi ini semua gitu. Ya mungkin takdir berkata lain kali ya. Saudara, kan kabar disampaikan sendiri kan sampai juga ke pengadilan kan berbarengan dengan pihak sana kan, dan kait-kaitan juga kan, Islam bisa dibilang satu isu hampir sama dan mendekati. Pendapat Teteh seperti apa sih Teh? Apakah benar perpisahannya Teteh sama beliau di waktu yang samaan gitu? Itu cuma hal yang kebetulan aja. Yang kebetulan aja. Bu, kok cuma itu doang? Ada beberapa gugatan kan? Bukan itu apa? Lagi banyak kok di PA Selatan, Lagi tapi banyak, memang lagi ramai. kebetulan harinya sama, jadi dikait-kaitkan, padahal sebetulnya nggak ada, hanya kebetulan aja sih. Dan emang kami juga fokusnya terhadap kasus kami gitu, kita nggak fokus dengan kasusnya yang lain. Tapi Mbak Dena sendiri kenal nggak sih dengan Ririn.
Kasar ya Mas. Kenal nggak sih? Ya gimana Kak Dena? Kenal nggak sih? Pernah ketemu nggak? Ketemu atau kenal gitu? Iya, nggak mau jawab. Ya dulu aja sih, dulu di tahun 2019 itu sih pernah ketemu, tapi setelah itu nggak ada. Sama Tata kan sering paling nggak nemenin Bang Ijong untuk syuting gitu, apa itu mereka kan sering satu judul sama gitu. Siapa yang nemenin ya, Pak? Tata. Saya Dena, enggak, saya pernah nggak nggak? nemenin. Nggak pernah. Saya nggak pernah nemenin. Kalau dari pihak keluarga Kadena sendiri seperti apa? Mungkin menanggapi. Ya keluarga saya mungkin apa ya? Saya dan keluarga mungkin cukup gerah ya dengan pemberitaan yang terjadi, apalagi yang seperti mencoreng nama baik saya mungkin ya bisa dibilang gitu. Padahal kan itu semua tidak benar seperti yang dibilang oleh kuasa hukum saya. Itu sih yang lebih keluarga saya lebih saya nahan sekali keluarga saya untuk tidak apa ya, tidak ikut campur segala macam gitu. Makanya pada saat sekarang juga saya mau luruskan kalau ya apa yang dituduhkan atau yang dibicarakan selama ini ya itu tidak benar. Mbak, ketika Ijong dituntut bercerai, tanggapannya apa? Nggak ada sih ya dia nggak ada sih ya, nggak ada berusaha untuk apa ya, gimana sih enggak. Padahal kan satu rumah, Mbak, komunikasinya gimana ngobrolin soal itu? Kita sudah, jadi sehari sebelumnya kita sudah ada pertemuan keluarga. Saya masukin hari Jumat ya, jadi hari Kamisnya kita ada pertemuan keluarga kedua belah pihak. Ada dari omnya juga datang. Kemudian ya itu semua sudah kita bicarakan gitu loh. Dan dia pun tahu kalau saya akan melakukan gugatan gitu. Dan soal gugatan soal KDRT-nya menanggapinya gimana, Mbak? Oke, yang soal gugatan udah selesai nih. Gugatan udah selesai nih. Udah kan? Udah kan? Ada lagi. Mbak, ini ada juga infonya bahwa Ijong ada nikah siri sama Ririn, benar nggak sih? Aduh. iya. Harusnya tanya ke pihak sana ya. Harusnya tanya ke pihak sana ya. Iya, tanya ke mereka. Tapi menanggapinya Tapi dari aja, kata sendiri menanggapinya seperti aja. apa menanggapi hal Apakah ini? tahu Menanggapinya aja gitu. Karena Ijong sudah menikah siri dengan pihak lain. pengen nyanyi saya. Menangis. Nyanyi apa, Mbak? Nyanyi apa Kak Dena? Aku menangis. Ya menanggapinya apa ya Mas? Harapan kami itu semua gosip nggak benar. Itu harapan kami karena menjaga juga nama baik keluarga. Itu harapan kami itu gosip, itu cuma gosip biasa. Ya. Tapi kalau benar Bang Kalau gimana? berasal dari gimana Pak? Wah, itu harus tanya ke mereka, jangan tanya ke kita. Kan nanya harapan kita. Tapi dari Mbak Dena sendiri tahu gak sih tentang hal itu? Enggak sih, saya kaget juga. Masa sih iya gitu ya? Keyakinan Tata berapa persen tuh untuk mengarah bahwa itu tidak terjadi pernikahan siri tersebut? Ya saya harap sih enggak ya, karena saya punya 3 anak juga. Saya juga nggak mau hati anak saya juga terluka gitu loh ketika tahu mengenai hal ini gitu. Tapi kita nggak tahu ya apa yang terjadi gitu loh sebenarnya. Oke. Itu permasalahan yang tidak ada ujungnya. Jadi artinya apa tuh? Sorry gimana? Permasalahan rumah tangga yang tadi dibuat di dalam perceraian kan permasalahan yang sering terjadi ya. Iya. Itu apa sih masalahnya? Ya Cekcok tadi udah dijawab. Cekcok lah. Parah apa sih mungkin ketika kalian cekcok itu, Mbak? Ya biasa ya, cekcok suami istri gitu. Ya seperti saya bilang, kadang ada yang saya ingin tanyakan tapi dia nggak bisa menjawab, akhirnya jadi cekcok gitu. Cekcok Itu itu kalau yang dari- menimbulkan akhirnya KDRT, Mbak Dena? Mbak Dena kalau dari penyampaian pamannya dia bilang Belum dijawab. Udah. Oke udah ya, soal gugatan udah ya. Nah, cekcok itu tadi belum dijawab Mbak Dena. Dari KDRT
Kalau KDRT nggak bisa dibahas terlalu dalam gitu, karena ini masih dalam proses penyelidikan dan kami harap teman-teman dan menghormati proses hukum yang ada. Gak baik juga kita mengungkapkan semua isi pokok perkara dalam perkara pidana itu. Tapi sudah sejauh mana Bang prosesnya? Masih dalam penyelidikan. Akan dipanggil kembali untuk dimintain keterangan? Ada kemungkinan ya kalau status penyelidikan berubah jadi penyidikan. Bukti sendiri sudah disetor semua Bang dalam bentuk mungkin visum segala macam seperti itu. Bukti-bukti seperti yang dibilang sama di Polres gitu ya, bukti-bukti udah, saksi-saksi udah, gitu. Tinggal kita nunggu aja langkah selanjutnya, langkah polisian ya. Berupa apa sih Bang kalau boleh tahu? Berupa apa aja? Udah, secara bukti ya. Kijang sendiri menanggapi ini gimana Pak? Dilaporkan soal KDRT, kan masih satu rumah nih ya. Belum mau ada info ya, belum ada pembicaraan masalah itu. Misalnya kan satu rumah biasanya kan ada diskusi obrolan gitu. Kok kenapa dilaporkan KDRT gitu? Ya, belum. Sebenarnya hal itu kan udah lama ya, di bulan Mei ya. Jadi kita pun juga udah ada 2 kali panggilan tapi kita nggak datang ya. Tapi pada saat panggilan ketiga saya ya melakukan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik gitu. Jadi saya datang gitu sih. Karena saya juga kan di bulan Juli juga saya ada berita kedukaan dari pihak keluarga saya seperti itu sih. Kak Dena, mungkin Kak Dena sendiri kan sebagai korban KDRT tapi masih tinggal satu rumah, mungkin yang ngebuat Kak Dena masih bertahan di rumah tuh apa sih? Ya, anak ya demi anak ya. Tapi jadi trauma gitu kan Kak? Ya, setrauma-traumanya lebih kuat pengorbanan Bu Dena lah. Kuatlah pengorbanannya. Dia namanya perempuan ya, gitu. Walaupun apapun yang terjadi akan lebih kuat lah menghadapinya, dan mohon doanya biar perkara ini selesai ya, dengan cepat tanpa menimbulkan efek lebih lanjut ya. Kak Dena, apa sih yang menjadi alasan kuat Mbak Dena mencemburui Ijong 2 tahun terakhir ini? Katanya pertanyaan itu udah selesai tadi, masalah perdata. Masih kurang merucut Bang. Gimana? Ya seperti tadi jawabannya ya kan, kita nggak membahas nama, nggak membahas apa, namanya cemburu itu ya perempuan ya punya hak lah ya. Kalau yang dicemburuin ngerasa nggak kayak gitu ya tinggal buktiin lah ya, gitu aja sih. Sesimpel itu. Berarti selama ini tidak pernah membuktikan ya berarti ya? Iya harusnya kan dibuktikan. Kalau memang tidak benar dibuktikan ya. Gitu. Tapi selama yang saya bilang selama itu tidak bisa dibuktikan, jadi kan akhirnya saya mempunyai asumsi ya. Jadi berspekulasi sendiri segala macam dan dibiarkan. Jadi hal ini tuh tidak selesai, jadi akumulasi gitu sih. Mbak Dena dianggap berlebihan cemburunya gimana Mbak? Itu juga yang jadi pertanyaan, kalimat berlebihan itu apa ya? Nah itu nggak ada takarannya ya. Berlebihan cemburu itu kayak gimana, berlebihan yang nggak berlebihan tuh yang kayak gimana. Tapi faktanya suami istri punya hak dua-duanya untuk cemburu. Berarti Mbak Dena punya dasar untuk cemburu ya? Punya dasar nggak punya dasar, maksud saya setiap suami istri itu punya hak untuk mencemburi pasangannya. Yang nggak boleh kan setelah cemburu itu jadi cekcok, yang itu sih. Mungkin gini kan, seharusnya saya bilang seharusnya menjaga komitmen rumah tangga gitu. Bukan soal cemburunya ya, komitmennya aja. Komitmen kan kita saling menyayangi, mencintai, mengasihi, seperti itu. Berarti ada perubahan dong, berarti artinya di diri Ijong ketika memang ternyata timbul masalah, berarti ada perubahan sikap.
dan juga tidak menjaga komitmennya mungkin. Nggak mau jawab. Intinya ada perubahan nih dari sikap. Ada. Nggak mau jawab. Sama bilang kalau Tete dengan Mbak Mijo masih satu rumah gitu. Untuk pulang ke rumahnya sendiri masih rutin setiap malam untuk pulang. Tiap hari pulang ke rumah. Ya, Atau sekarang tidak? sih rutin. Ada kabar bahwa mereka sudah satu dengan Firly itu gimana Teh? Enggak tahu. Dari Tete mungkin ingin berbicara. Enggak sih, nggak tahu. Tapi untuk jarang pulang ke rumah pasti atau Mungkin sibuk ya. Kalau Bu Dena beranggapan sibuk cari nafkah untuk anak. Betul. Gitu sih. Saya pokoknya tugas saya menjadi istri yang baik, menjaga anak-anak. Jadi pada saat papanya pergi ke di luar rumah pun ya anak-anak tanya, ya itu jawaban yang harus saya berikan sama anak-anak ya, lagi kerja gitu, cari uang. Mbak Dena, mungkin anak-anak mau nggak mau pastinya nanti bakal tahu perceraian dan KDRT. Mungkin dari Kak Dena sendiri nanti ngasih tahu ke anak-anaknya seperti apa sih, menjelaskannya gitu. Sampai sekarang sih harapannya gitu, mereka semua nggak tahu ya. Nanti mudah-mudahan tahunya setelah dewasa. Untuk sementara sih harapan Bu Dena seperti itu ya. Untuk sementara nggak tahu. Kembali ke KDRT nih, saya mau tanya satu hal. Alasan Teh Dena melaporkan Ijong dari ayah anak-anak tersebut untuk apa sih Teh? Alasannya atau efek jerak atau biar dia jerak atau ingin memenjarakan orang Ijong sendiri? Nggak ada niatan untuk memenjarakan yang untuk selama ini ya. Nggak ada niatan juga untuk efek jerah yang mungkin kita sih masih membuka pintu ya untuk itu, untuk pidananya gitu. Kalau mau diselesaikan baik-baik, kita akan selesaikan baik-baik gitu, demi mempertahankan nama baik anak-anaknya juga. Ya. Mbak Dena, ada gugatan harta bersama ya? Ada gugatan harta bersama juga? Gugatan harta bersama nggak ada ya, karena gugatan cerai itu melarang untuk gugatan harta bersama. Cerainya aja belum tentu hartanya mau dibagi. Bang, penegasan berarti cuma gugatan cerai dan hak asuh anak aja? Gugatan cerai, semua hak dalam gugatan cerai, yaitu silakan disimpulkan apa aja yang bisa diminta, apa yang nggak boleh. Mbak Dena, Mbak Dena cemburunya sama siapa ya Mbak Dena? Iya. Marif kali. Marif dan Marif kayaknya. Masih ada sosoknya gitu Mbak Dena? Masa sih? Janganlah, jangan sebut nama. Kita tunggu aja. Berarti ada orang ketiga ya Mbak ya? Hah? Berarti ada orang ketiga dong? Nggak tahu ya. Apa sih yang mendorong Teh Dena untuk istilahnya masih mungkin karena sebenarnya mungkin ingin mengungkapkan cuman masih. Pokoknya intinya saya sayang, saya cinta gitu ya. sama siapa Mbak? Buat saya nggak mudah. Berarti udah siap ya Mbak? Ya siap nggak siap. Siap nggak siap gimana maksudnya Mbak? Kalau siap enggak gimana? Nggak ada satupun rumah tangga yang pengen berakhir dengan perceraian. Iya. Itu sih jawabannya. Nggak ada. Artinya Mbak Dena tidak ingin bercerai ya sebenarnya? Iya, sebenarnya iya, tapi Mbak, ada itikat baiknya dari Jong Mbak buat melestarikan. Ada itikat baiknya dari dia setelah ada gugatan perceraian kayak gitu untuk rujukan atau gimana? Untuk saat ini. silakan tanya. Saat ini sih mungkin lebih ke dia lebih fokus ke untuk laporan ya, laporan yang sudah masuk ke Polres gitu, lebih fokus ke sana seperti itu. Jadi saya juga membuka pintu, ibaratnya pintu damai. Saya juga asal diminta juga baik-baik ya, gitu. Jadi kita akan menyelesaikan secara kekeluargaan seperti itu. Nanya tadi reporter investigasi. Tadi
perubahan sikap artinya Ijong awalnya tidak pernah melakukan KDRT ya selama berumah tangga, dan akhirnya ada perubahan sikap yang bisa dia sebentar ya, ini dugaan ya. Oh, dugaan ya. dugaan. Jangan di framing ya. Ya. Karena ya itu yang saya bilang tadi, saya juga harus mempertahankan nama baik anak-anaknya ya. Gitu. Ini dugaan, jangan di framing up untuk itu. Dengan ada berita KDRT ini, pihak dari Om Ben sendiri sudah mendengar dan ingin melaporkan juga katanya dengan banyak beberapa bukti-bukti. Kenapa kata seperti apa? Tadi kita udah jawab ya. Udah dijawab bahwa setiap warga negara berhak untuk membuat laporan polisi, terbukti apa tidak terbuktinya nanti pihak kepolisian menentukan. Tapi dari Ijong sendiri emang orangnya temperamen atau seperti apa sih? Apa belakangan ini Baru mulai tahu temperamen atau gimana? Apalagi kan selalu udah lama juga ya, kapan ya 7 tahun juga gimana? Intinya 2 tahun ini ada perubahan sikap lah ya. Iya. Ada perubahan sikap. berarti ada pihak ketiga ya? Oh ini Arif yang ngomong. Arif yang ngomong. Perubahan sikap berarti ada pihak. Apakah jubahnya Teteh ini karena kondisi dari pihak suami yang lebih mementingkan pihak misalkan ketiga itu? Tadi udah dijawab juga ya. Udah diusahakan. Pokoknya saya salah terus. Semua upayanya kan udah dilakukan Iya. yang terbaik. Sekuat hati perempuan lah Kak, Iya. tetap pasti ada ujungnya gitu kan. Jadi ini udah dalam proses panjang, saya udah toleransi yang luar biasa. Saya berikan kesempatan sama pasangan untuk bisa memperbaiki, untuk segala macam bermediasi gitu ya, untuk keutuhan rumah tangga kita, tapi ternyata tidak bisa gitu. Gitu sih. Tapi kedekatan sama anak sendiri masih seperti biasa atau gimana? Biasa, masih fine aja. Ya? Oke. Harapan Mbak Dena, harapan. Tapi dari nama Teteh sendiri masih belakang nama polisi sendiri gitu Teh? Masih ada? Iya, masih namanya itu. Kan juga masih proses ya. Itu juga nggak usah dijadiin headline lah ya soal nama belakang gitu ya nggak sih Mas? Kasihanin saya juga lah kalau bikin berita juga jangan yang apa namanya seperti menyudutkan saya. Mbak harapannya jika Ijong ada niatan baik buat terus, Wow. menurut Mbak gimana? Mbak mau gimana? Apa rujuk kah? Atau gimana kah? Atau meneruskan proses hukum ini lebih lanjut lagi? Ini yang mana ya? Ini perkara apa ya? Dua-duanya Bang. Dua-duanya Bang. Dari pihak Ijong Mbak. Nanti terjawabnya di mediasi ya, nggak bisa di sini. Oke. Ya. Terjawabnya di mediasi. Mbak Dena, satu pertanyaan dari saya terakhir, mungkin ini kan sudah mengajukan gugat cerai gitu. Mbak Dena mungkin sudah siap dengan status Mas janda gitu. Ya, tadi udah dijawab itu ya. Penegasan aja kali ya Mas ya. Iya, penegasan aja. Penegasan aja. Dari kadenanya mungkin. Soalnya ada yang ngantri itu. Mana ada sih perempuan yang siap dengan itu ya, tapi mau nggak ya kalau itu pun harus ditempuh ya itu juga jalan terakhir lah ya. Kenapa selanjutnya dari pihak lawyer seperti apa Bang dari kasus KDRT-nya dan Kita lihat menunggu perkembangan, gitu. Berharap yang terbaik buat semua pihak di perkara itu. Udah ya. Oke. Mungkin dari aku terakhir doain aja teman-teman semoga masalahnya ini cepat selesai. Perkaranya untuk yang laporan di Polres juga saya juga tetap menawarkan damai ya, karena saya juga tidak mau anak saya pun tahu berita ini segala macam ya. Ya udah sih itu aja, doain yang terbaik aja buat saya dan juga anak-anak gitu. Pokoknya sekarang saya mau fokus untuk ke anak-anak gitu. Apapun yang terjadi anak-anak saya tidak boleh
tahu mengenai hal ini, pokoknya taunya papa mamanya tetap ada untuk mereka, itu aja. Jadi setelah ini saya tidak akan memberikan statement lagi ya teman-teman ya, jadi nggak usah datang ke rumah aku lagi nih. Kasihan nungguin. Kangen Mbak. Mbak Dena. Satu lagi Mbak Dena, berarti ini udah kesepakatan berdua ya untuk bercerai. Perceraian itu gak boleh dengan kata sepakat ya. Jangan di framing gitu, nanti di pengadilan dibilang cerai sepakat, nggak boleh. Ini bukan pernikahan. Kak Dena mau menekankan Kali lagi. Terakhir. Nambah mulut. Mas Ijong mau melaporkan Mbak Dena atas dugaan kekerasan dan sudah memiliki bukti visum. Mungkin tanggapan Mbak Dena sendiri. Menekankan sekali lagi. Ya silahkan aja kalau misalnya dia merasa dirugikan ya, menjadi menjadi korban atau menjadi suami saya, ya silahkan. Langkahnya udah tepat ya, kalau memang merasa ada itu mau laporkan atau apa, ya semua warga negara berhak, dan kita pun juga ya siap. Ya. Tapi ya saya harap kayaknya kita nggak perlu ya seperti itu ya teman-teman ya, maksudnya nanti saya begini nanti kalian digoreng lagi beritanya seperti gimana. Jadi lebih baik kita fokus ke yang ke depan aja, karena kan kita juga ada. Jadi untuk yang KDRT itu memang itu sebenarnya pengen kita lupakan ya, gitu loh. Kita memang fokusnya untuk kegugatan cerainya aja sih. Karina, tapi dari perasaan Karina sendiri masih sayang kah atau emang karena saja? Pasti sayang dong, ya kan? Walaupun sudah dihianati. Iya. Itu kesimpulan ya. Takarannya sudah sampai gimana gitu kan? Ditanyanya yang di sana dong, jangan di sini. Di sini udah dijawab, di sini masih sayang. Sayang, masih cinta. 16 tahun bersama gimana ya, dari umur saya 20-an nih gitu loh, sampai sekarang udah 30-an gitu. Jadi pasti sayang dong. Masih satu ranjang ya Mbak? Satu rumah. Iya. Karena kalau nggak sayang, nggak cinta kan nggak mungkin kita punya 3 buah hati gitu. Ya, itu aja. Iya. Oke.